Hai, kembali lagi di pelatihan Microsoft Office Word. Dan pada kali ini kita akan berlatih untuk membuat daftar isi secara otomatis. Biasanya kan untuk perangkat desa kan membuat laporan-laporan atau buku profil dan yang lain-lain. Nah, kita ingin membuat daftar isi pada laporan tersebut itu secara otomatis. Kalau semisal kita membuatnya secara manual, maka akan dibutuhkan waktu yang lumayan lah ya. Kita harus mencari satu-satu halamannya dan kita harus mencantumkan satu-satu, mengisinya satu-satu. Nah, kita ingin membuat daftar isinya secara otomatis. Bukan hanya judul-judul yang akan kita cantumkan secara otomatis, kita juga akan mencantumkan tabel-tabel. Biasanya kan kalau laporan-laporan gitu kan ada tabel-tabel, ada gambar-gambar. Maka kita juga akan mencantumkan gambar-gambar dan tabel-tabel yang kita masukkan di laporannya, dan kita akan istilahnya itu melacak gambar tersebut secara otomatis juga. Nah, contohnya yang saya buat seperti ini, dan daftar isinya itu seperti ini. Maka ketika kita menekan atau klik judul buku, maka secara otomatis kita akan dipindahkan ke halaman judul buku. Dan ketika kita akan klik subbab 1, maka kita akan dipindahkan secara otomatis pada halaman yang di dalamnya terdapat subbab 1. Hal ini sungguh sangat bermanfaat, apalagi ketika kita membuat laporan yang mempunyai halaman berpuluh-puluh beratus-ratus, maka kita tidak ingin meng-scroll secara manual dan mencarinya. Mending kita langsung klik aja pada daftar isinya gitu kan. Secara langsung, maka akan dipindahkan ke halaman yang dituju. Nah, selain itu, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, kita juga akan melacak gambar yang akan kita masukkan. Contohnya, pada daftar gambar ini terdapat lambang Mekarjaya pada halaman 4. Kita juga bisa melacak langsung dan akan terpindah. Nah, pada laporan atau buku profil gitu kan biasanya itu kan terdapat banyak gambar ataupun banyak tabel seperti ini. Maka kita ingin apabila kita menghapus salah satu gambar, maka ketika kita kembali ke daftar isi, kita tidak memperbaharui daftar gambarnya secara manual. Kita ingin secara otomatis, maka ketika kita memperbaharuinya, kita akan terupdate. Tadi kan gambar 1 itu kan kehapus, maka kita update. Maka daftar yang gambar tadi itu akan hilang pada daftar isinya. Nah, semisal kita punya 3 gambar, maka ketika kita hapus gambar yang pertama, maka secara otomatis gambar kedua dan gambar ketiga akan naik menjadi gambar 1 dan gambar 2 dan akan terisi secara otomatis pada daftar gambar ini. Nah, tentu saja ini sungguh sangat bermanfaat agar kita tidak secara manual menggantinya. Lanjut, bagaimanakah kita membuat otomatisasi daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel? Maka bisa kita lihat langsung pembuatannya. Untuk membuat daftar isi secara otomatis, maka kita buat terlebih dahulu dokumen baru untuk berlatih. Nah, di sini kita akan membuat daftar isi secara otomatis. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam membuat daftar isi secara otomatis adalah styles yang berada di home. Telah disediakan banyak pilihan oleh Microsoft Word, tapi saya biasanya menggunakan heading 1 dan heading 2 ini, karena ini umum digunakan untuk pembuatan judulnya, yang mana nanti judulnya akan dicantumkan di daftar isinya. Nah, di sini kita buat heading 1 untuk judul buku. Nah, judul buku ini bisa kita desain sesuai kebutuhan. Misalnya saya bisa ganti fontnya, ukurannya.
dan warnanya pun juga bisa hitam. Nah, karena judul buku itu biasa di tengah, maka kita bisa tengahin judul buku ini menggunakan center pada paragraf ini, atau bisa kita langsung Ctrl E. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita membuat halaman judul buku, maka kita akan membuat halaman daftar isi. Nah, kalau semisal di laporan kan biasanya itu ada kata pengantar dan lain-lain, tapi karena ini cuma latihan, maka kita buat daftar isi pada halaman setelah judul buku. Nah, kita juga pilih heading 1 untuk pembuatan daftar isi. Nah, seperti yang sudah diperlihatkan pada contohnya, daftar isinya itu akan berada di sini. Nah, sebelum membuat itu, kita buat terlebih dahulu judul-judul atau bab-bab. Setelah daftar isi, maka saya ingin membuat daftar gambar. Nah, daftar gambar ini, semisal kita menuliskan terlebih dahulu, maka tinggal di highlight, ditebarin kayak gini, terus pilih heading 1. Nah, ini akan berubah menjadi seperti judul buku dan daftar isi. Nah, heading 1. Selain daftar gambar, saya juga ingin membuat daftar tabel. Daftar tabel berada di halaman 2. Maksud saya halaman setelah daftar isi. Nah, bisa kita membuat heading itu, kita pilih terlebih dahulu heading, baru kita tuliskan, atau kita tulis terlebih dahulu, habis itu kita highlight dan pilih heading 1. Nah, terus bagaimana sih kita membuat daftar isi yang otomatis itu? Kita sudah punya 4 halaman, yaitu daftar judul, daftar isi, dan daftar gambar, dan daftar tabel. Nah, di sini kita masuk ke reference. Di reference ini terdapat table of contents di kiri, maka kita klik. Terus terdapat 3 pilihan, yaitu automatic table 1, 2, atau kita buat secara manual, tapi kita buat saja di contoh ini yaitu automatic table 1. Nah, dapat dilihat daftar isinya secara otomatis kita buat, konten ini dihapus saja. Nah, seperti ini pembuatannya. Nah, terus untuk pergi ke halaman daftar tabel, daripada kita scroll, mending kita langsung aja klik Ctrl plus klik kiri. Nah, maka secara otomatis kita akan dipindahkan ke halaman daftar tabel. Nah, gara-gara ini kita membuat daftar tabel, maka spasinya juga berubah, maka tinggal hapus saja spasinya. Nah, terus ini kan kita baru membuat 4 halaman. Nah, contoh aja kita sekarang masuk ke pembuatan isinya. Isinya itu berupa bab-bab dan subbabnya. Nah, sekarang kita akan membuat bab 1 pada halaman ini. Bab 1. Nah, maka pergi ke halaman home, terus seperti tadi kita pilih heading 1. Nah, seperti ini. Kita juga masih bisa untuk mengganti fontnya, mengganti ukuran, dan lain-lain sesuai kebutuhan. Nah, di halaman berikutnya saya ingin membuat bab 2. Maka tinggal tulis bab 2 dan klik heading lagi. Nah, di sini kita sudah terdapat tambahan 2 bab ya, dan kita juga bisa menambahkan subbab pada halaman ini. Nah,
untuk pengelompokannya, kan tadi kita sudah memilih untuk heading 1. Nah, seterusnya kita akan membuat subbabnya. Nah, subbab itu merupakan satu level di bawahnya bab 1. Maka kita tulis subbab 1. Nah, subbab 1 ini kita pilih heading 2 seperti ini. Kita juga bisa rapikan, kita tengahkan, yang subbab itu juga di pinggir, itu juga bisa, tergantung kebutuhan. Nah, di bab 2 kita juga ingin ada subbab 2.1 penamaannya subbab 2.1 2.2. Nah, seperti tadi, tinggal kita pilih heading 2 karena satu level di bawahnya. Dan yang tadi saya penulisannya subbab 1. Nah, terus untuk memperbarui daftar isinya, tinggal kita klik kanan, terus update field. Nah, kita pilih update entire table karena kita terdapat tambahan bab-bab yang kita tambah tadi di bawah. Nah, sedangkan kalau update page number only itu kita cuma mengganti page yang ini, tapi yang daftar isi yang sudah diisi. Jadi tidak ada tambahan halaman, tidak ada tambahan judul baru. Nah, kita update entire table. Nah, seperti ini. Nah, bisa dilihat. Nah, untuk heading 1, heading 2, bahkan sekarang muncul heading 3, itu merupakan pengelompokan bab-bab yang ingin kita cantumkan pada daftar isi. Seperti kita lihat, judul buku, daftar isi, gambar, tabel, bab 1 dan bab 2 merupakan satu tingkatan yang sama. Sedangkan subbabnya itu merupakan satu tingkat di bawahnya. Nah, karena kita muncul bab 3, heading 3 maksud saya, maka kita juga bisa menambahkan sub dari subbab 2.1. Contohnya aja, sekarang kita bikin subbab 2.1.1 dan subbab 2.1.2. Maka kita pilih ini heading 3 dan yang satu ini lagi juga heading 3. Nah, kita pindahkan saja subbab 2.2 di halaman berikutnya. Nah, tinggal kita ke atas lagi menuju ke daftar isi dan update daftar isinya. Nah, contohnya saja kita tadi sudah mengganti subbab 2.2 pada halaman yang berbeda. Maka ketika kita cuma update halaman saja, maka yang terganti cuma halaman, tapi tidak menambahkan subbab yang sudah kita bikin. Nah, kita update seluruhnya. Nah, terdapat subbab 2.1, 2.1.1 dan 2.12 yang baru. Nah, seperti ini pengisian daftar isi secara otomatis. Nah, selanjutnya untuk membuat daftar tabel dan daftar gambar, maka kita contohkan kita ingin membuat tabel di halaman sini, di halaman 6, maka kita insert tabel. Pada halaman insert tabel, buat saja terserah karena ini hanya contoh, dan kita namai tabel tersebut. Nah, cara penamaannya yaitu klik icon ini. Nah, untuk meng-highlight semua kolomnya, maka klik icon ini tadi ya, terus kita masukkan insert caption untuk penamaan tabelnya. Nah, di sini kan tabel 1, maka kita namai tabel 1 ini contoh tabel 1. Nah, kita bisa pilih
posisinya itu, penamaannya itu ada di atas tabel atau di bawah tabel. Nah, contoh aja sekarang di bawah tabel, maka klik OK. Nah, tabel 1 itu secara otomatis bakal muncul sebagai nama tabel ini. Nah, terus kita ingin buat lagi tabel di halaman berikutnya, subbab 2 ini, maka seperti tadi, insert, terus insert tabel, kita bikin tabel, klik icon, terus klik kanan pada tabelnya, terus insert caption, tabel 2, contoh tabel 2. Oke. Nah, seperti ini. Terus selain kita ingin memasukkan tabel, kita juga ingin memasukkan gambar. Maka klik insert, terus klik pictures untuk memasukkan gambar. Nah, kita masukkan saja lambang Mekarjaya di sini. Nah, seperti pada tabel, kita cukup untuk klik kanan, terus insert caption. Karena ini gambar, maka yang digunakan adalah figure. Nah, ini below, maka klik OK. Nah, maka, oh ya, saya lupa penamaannya. Nah, tinggal diedit saja. Figure 1 namanya apa? Contoh gambar 1. Klik OK. Nah, karena tadi kita juga sudah insert, untuk mengeditnya kita tinggal hapus saja caption tadi. Nah, oke, contoh gambar hanya satu aja, nggak apa-apa. Terus kita tapi kita lihat lagi daftar gambar. Nah, di sini untuk membuat daftar gambar secara otomatis, maka kita klik reference. Terus kalau tadi kan kita untuk daftar isi table of content, tapi untuk membuat daftar gambar, maka kita insert table of figure di sini. Nah, kalau ini tadi di gambar, maka caption yang kita inginkan itu figure yang kita ingin lacak. Klik langsung aja OK. Nah, maka secara otomatis daftarnya bakal terlihat di sini. Nah, terus untuk daftar tabel seperti gambar, kita insert table of figure. Nah, tadi kan gambar kan sudah, yang tabel belum, maka tinggal ganti captionnya itu table. Nah, tadi kita sudah membuat 2 tabel. Kita akan lihat apakah 2 tabel bisa langsung tercantum. Oke, nah 2 tabel ini bisa langsung tercantum secara otomatis, dan ketika kita klik Ctrl plus klik kanan, maka secara langsung akan menuju ke contoh tabel 2. Nah, seperti itu. Dan tentu saja ini akan sangat membantu ya. Apalagi ketika kita membuat laporan, tentu saja banyak tabel-tabel dan banyak-banyak gambar, dan kita tidak ingin secara manual melacak keberadaan gambar, dikarenakan dapat terlalu membuang waktu yang lumayan gitu ya. Maka mending kita isi secara otomatis. Selanjutnya kita ingin agar halaman ini kita ganti tipenya. Biasanya kan kalau di laporan-laporan, sebelum halaman isi, yaitu bab 1 dan yang di bawahnya itu kan biasanya itu kan ini kan tipenya itu huruf Romawi. Nah, terus halaman 1 itu dimulai ketika bab 1 ini. Nah, bagaimana cara membedakan tipenya agar tidak menjadi satu tipe halaman seperti ini? Maka caranya cukup mudah. Nah, untuk pemberian penomoran halaman sendiri itu klik pada bawah sini, klik footernya ya. Kalau di atas itu header, kalau yang di bawah footer. Maka
akan muncul halaman desain seperti ini. Nah, di halaman desain ini kita klik page number, terus pada bawah halaman kita pilih sesuai gaya yang diperlukan. Nah, contoh saja ini langsung. Nah, maka secara otomatis penomoran halaman akan seperti ini. Nah, akan berlanjut. Nah, tapi ini masih satu tipe ya, bab 1 dengan halaman sebelumnya masih satu tipe. Nah, sebelum membedakan tipenya, maka kalau biasanya kan pada cover bukunya itu kan tidak ada penomoran halaman. Nah, kita bisa klik different first page. Nah, untuk membedakan halaman yang pertama sebagai cover buku dan halaman berikutnya. Nah, ini kan dimulai pada halaman kedua dalam angka Romawi. Nah, dan ketika kita update entire table, maka halamannya akan menjadi seperti ini. Nah, tapi kita pengen halaman 1 itu dimulai dari bab 1. Nah, maka kita menuju ke bab 1. Nah, sebelum pada halaman bab 1 ini, maka kita klik sini agar kursornya di sini dan kita ke halaman layout. Nah, di halaman layout ini kita pilih bricks. Nah, bricks ini fungsinya itu secara harfiah itu untuk memutuskan hubungan antara halaman 1 dan halaman yang sebelum atau sesudahnya. Nah, karena kita pada halaman daftar tabel dan kita ingin memutuskan hubungan ke bab 1, maka kita pilih breaks. Terus pilih next page yang berarti halaman berikutnya. Nah, kedua halaman ini sudah tidak menyatu. Nah, ketika kita lihat halaman pada nomor bab 1, nah ini kan sudah hilang. Yang artinya sudah tidak ada kaitan antara bab 1 dengan halaman sebelumnya. Nah, ketika kita ingin membuat halaman pada bab 1 seperti tadi, tinggal klik footernya, klik 2 kali, terus masukkan page number. Nah, page numbernya sini. Nah, tapi kenapa ini masih seperti tipenya itu masih sama? Karena settingnya itu masih sama. Nah, tinggal kita ganti settingnya. Tinggal kita pergi ke halaman desain, terus page number, terus kita ganti formatnya. Nah, formatnya kita ganti dengan angka 123 ini. Yang tipenya itu seperti ini, dan jangan continue from previous section, karena kalau kita memilih ini maka kita akan melanjutkan halamannya itu dari page sebelumnya. Kita pilih start art 1, kita klik OK. Nah, maka halamannya akan terupdate seperti ini. Halaman 1 kita mulai dari bab 1. Nah, dan seterusnya. Nah, seperti ini. Nah, dan ini halaman juga sudah beda ya. Nah, kita update saja daftar isinya, update entire table, maka halamannya sudah terupdate secara otomatis. Dan bab 1 dimulai dari halaman 1. Seperti ini cara untuk membuat daftar isi secara otomatis dan untuk update-update yang selanjutnya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada bagian pembuatan daftar isi secara otomatis pada pelatihan Microsoft Office Word.